Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Saya dengan Dia Erawati, Prodi PAI, STAI Dr. KHZ Mutakin, semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep filsafat epistemologi dalam perspektif mulasada. Materi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah filsafat Islam. Sebelumnya saya akan menyapa dosen pengampu yang saya hormati kepada Bapak Arif Maulana SPDI MAMUD dan juga kepada rekan-rekan PAI 3D yang saya banggakan. Saya akan membahas mengenai konsep filsafat epistemologi dalam perspektif mulasada. Pada kodratnya, manusia diciptakan dengan memiliki rasa kuriositas atau rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu ini kemudian melahirkan sebuah pengetahuan yang mana untuk mencapai pengetahuan itu sendiri bukanlah hal yang mudah. Manusia perlu melewati beberapa tingkatan untuk mencapai pengetahuan tersebut. Secara umum, keingintahuan manusia itu dapat terjawab dengan penginderaan, secara khusus dengan ilmu, dan lebih terkhusus lagi yaitu dengan filsafat. Nah, kata filsafat ini berasal dari kata filosofia yang kemudian diubah ke dalam bahasa Arab dan menjadi kata dasar buatan, yaitu falsafah. Kata filosofia merupakan gabungan dari kata philos dan sophia. Kata philos berarti sahabat atau kekasih atau pengetahuan, dan kata sophia berarti kata philos berarti cinta, kata sophia berarti pengetahuan. Maka dapat dikatakan bahwa para filsuf ini adalah orang-orang yang cinta akan pengetahuan dan selalu mencari sebuah kebenaran suatu hal dengan nalar-nalar kritisnya. Nah, kemunculan awal filsafat adalah filsafat barat, yaitu di Yunani, kemudian membawa pengaruh ke dunia Islam. Filsafat Islam itu muncul diawali dengan adanya perpecahan aliran teologis. Mereka mencoba mendefinisikan tentang makna hikmah, istilah awal filsafat Islam ya, yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebuah istilah yang membawa perdebatan dasar di kalangan para filsuf. Maka berbagai pemikiran tokoh-tokoh filsuf muslim bermunculan. Di antaranya ada Ibnu Rus, ada Al-Farabi, Surawardi, Mullah Sadra, dan lain sebagainya. Bukan hanya perihal metafisika yang menjadi perdebatan dan perbedaan pemikiran para filsuf muslim ini, tetapi banyak hal yang berkaitan dengan kenabian, kemanusiaan, kematian, bahkan pengetahuan. Nah, salah satu tokoh filsuf muslim yang memiliki pemikiran mengenai konsep filsafat pengetahuan ini yaitu Mullah Sadra. Maka sebagai rumusan permasalahan yang akan dibahas terkait dengan hakikat pengetahuan, wilayah pengetahuan, serta metode apa yang digunakan untuk dapat mendapatkan pengetahuan itu menurut pemikiran Mullah Sadra. Sebelumnya akan kita bahas dulu mengenai apa sih epistemologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti penjelasan atau ilmu. Sehingga epistemologi ini berarti ilmu atau pengetahuan. Pengetahuan ternyata bukanlah hal pertama kali yang muncul dalam tradisi pemikiran Islam. Pemikiran manusia pertama itu diawali dengan hal-hal metafisik yang meliputi ketuhanan, alam semesta, dan jiwa. Namun, berangkat dari hal tersebut, maka sampailah pada pemikiran tentang mengetahui itu sendiri itu apa, bagaimana manusia bisa mengetahui. Jadi, epistemologi dalam Islam ini, dalam pemikiran Islam ini, itu terdiri dari 3 struktur yang kemudian disebut trilogi epistemologi. Nah, tiga struktur epistemologi ini diantaranya epistemologi bayani, yaitu penalaran yang berdasarkan teks, baik itu sesuai dengan teks kemudian diaplikasikan atau teks itu ditafsirkan terlebih dahulu menggunakan rasio. Tetapi dalam hal ini bukan serta-merta rasio sebagai utama dalam mendapatkan pengetahuan. Tetap pengetahuan ini bersumber dari teks, namun harus ditafsirkan dulu dengan rasio. Jadi rasio ini berdasar pada teks untuk menafsirkannya. Kemudian yang kedua itu epistemologi irfani atau penalaran berdasarkan intuisi.
Jadi epistemologi Irfani ini berdasarkan intuisi, bukan mengedepankan rasio, dan pengetahuan seperti kebanyakan ini dikembangkan oleh para sufi ya. Kemudian epistemologi burhani. Epistemologi burhani ini merupakan pengetahuan yang didasarkan pada prinsip logika. Jadi mengedepankan rasio untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai konsep pemikiran filsafat pengetahuan ini, perspektif muladzalah. Kita mengenal dulu sih siapa itu muladzalah. Sadr al-Din al-Shirazi yang kemudian dikenal dengan muladzalah itu adalah seorang filsuf terbesar di zaman Persia. Informasi yang faktual tentang kehidupan muladzalah itu sangat jarang ya. Ayahnya bernama Ibrahim bin Yahya, tahun lahirnya tidak diketahui. Ia datang dari Isfahan pada usia sangat muda dan belajar pada teolog Bahauddin al-Amili, lalu pada filosof peripatetik Mir Penderecki. Namun gurunya yang lebih dikenal itu adalah seorang teolog filosof Muhammad yang dikenal sebagai Mirdamad. Jadi ketika mudanya ini belajar di Isfahan, ia menemukan guru-guru terkemuka yang kelak begitu berpengaruh pada dirinya. Ia mulai menguasai ilmu-ilmu keislaman, bahkan di kemudian hari yaitu memiliki tingkat yang melebihi daripada gurunya. Ia adalah seorang murid yang sangat berpengaruh di antara murid-murid yang lain di Isfahan. Namun, ketika intelektual dan personalitasnya itu berkembang, ia mulai mencari dimensi lain dengan merambah ke dunia asketik. Kemudian ia menjalani yang namanya perjalanan spiritual. Pertama itu di Kahf. Muladzalah merasa tidak puas terhadap dunia, watak duniawi yang selalu tidak pasti, maka ia memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual untuk menjalani kehidupan yang kemudian itu dengan memasrahkan jiwa raga sepenuhnya kepada Tuhan. Ia juga merenungi permasalahan-permasalahan tentang Tuhan, wujud, alam semesta, dan kemudian menghasilkan pencerahan pemikiran. Dalam perjalanan spiritualnya itu kemudian dia dapat menuliskan sebuah karya tulis yang berjudul Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Al-Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah. Nah, sekarang kita masuk pada konsep pengetahuan perspektif muladzalah. Jadi kalau hakikat pengetahuan menurut muladzalah itu manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan jiwa. Sementara itu manusia memiliki 3 alat pengetahuan. Pertama, indera lahir yang meliputi 5 indera. Kedua, indera batin yang meliputi khayal, berpikir, estimasi, dan ingatan. Ketiga itu akal. Jadi menurut muladzalah, objek pengetahuan itu sama dengan ontologi. Sehingga untuk mengetahui objek pengetahuan dalam epistemologi hikmah muta'aliyah adalah dengan membahas aspek ontologinya, di antaranya keutamaan eksistensi, gradasi eksistensi, dan juga gerak substansial. Nah, muladzalah ini memaknai pengetahuan bukanlah pengurangan seperti abstraksi dari materi, tetapi dia itu memaknai pengetahuan bukan sembarang wujud, melainkan suatu wujud aktual, bukan potensial ya. Bahkan ia juga bukan hanya sekedar wujud aktual, tetapi juga wujud murni yang tidak tercampur dari non-wujud. Semakin meningkatnya kebebasan dari non-wujud, intensitasnya sebagai pengetahuan itu pun akan menjadi lebih meningkat lagi. Jadi pengetahuan itu adalah wujud murni, bebas dari materi. Wujud semacam itu disebut jiwa. Ketika ia benar-benar telah berkembang menjadi intelek perolehan, jiwa tidak memerlukan lagi bentuk-bentuk yang melekat di dalamnya seperti aksiden-aksidennya, tetapi menciptakan bentuk-bentuk dari dalam dirinya. Jadi pengetahuan itu dihubungkan dengan jiwa sebagaimana alam yang mungkin dihubungkan juga dengan Tuhan. Lalu wilayah pengetahuan itu bagaimana proses mengetahui. Dalam bahasa Sadar dikenal dengan sebutan persepsi. Teori persepsi ini lahir dari teori Sadar tentang menyatunya yang berakal dengan objek akal, atau menyatunya yang memersepsi dengan yang dipersepsi, gitu. Nah, persepsi itu adalah hadirnya gambaran benda yang dipersepsi pada diri subjek.
yang memersepsi, atau objek pengetahuan itu sendiri merupakan suatu gambaran yang hadir dalam diri subjek yang memersepsi, atau diperolehnya gambaran objek pada diri subjek yang memersepsi. Begitu. Kemudian wilayah pengetahuan kalau menurut Mulasadra terbagi di 3, yaitu pengetahuan indrawi, pengetahuan khayali, dan pengetahuan akal atau rasio. Jadi pengetahuan indrawi ini persepsi atas sesuatu yang ada di dalam materi yang hadir pada subjek yang memersepsi dengan bentuk tertentu. Jadi harus ada objeknya, harus bisa terindrawi. Kemudian kalau pengetahuan khayali itu persepsi yang menggunakan keseluruhan indera batin seperti khayalan, pemikiran, ingatan. Nah, objek dari persepsi ini meliputi dimensi lahir dan dimensi batiniah benda yang dipersepsi. Jadi untuk mencapai dimensi batiniah benda terlebih dahulu melewati dimensi lahiriahnya. Nah, kemudian yang ketiga itu pengetahuan akal atau rasio. Jadi persepsi rasio ini menggunakan akal. Nah, Sadra membagi akal menjadi 2 tipe, akal teoritis dan akal praktis. Akal teoritis itu akal yang membantu manusia memersepsi konsep-konsep, argumentasi-argumentasi, dan bisa membedakan antara yang wajib, yang mungkin dan mumtani, terus bisa membedakan hak dan batil, jujur dan dusta, dan sebagainya ya. Sedangkan akal praktis itu membantu manusia untuk membedakan yang baik dan yang jelek dalam perbuatan saja. Kemudian untuk memperoleh pengetahuan, Mulasadra itu mengatakan ada 3 cara. Pertama dimulai dari pengalaman rohani, kemudian dicari dengan rasio, didukung oleh rasio, kemudian diselaraskan dengan syariat. Yang kedua itu diawali dari pemikiran rasional, kemudian dihayati, kemudian dicari juga dengan dukungan syariat. Yang ketiga bermula dari ajaran syariat, kemudian dirasionalkan dan selanjutnya dipertajam dengan penghayatan rohani. Jadi kesimpulannya dari apa yang telah dipaparkan pada materi terkait epistemologi ini dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam struktur epistemologi tadi terbagi menjadi 3 jenis. Ada epistemologi bayani, pengetahuan diperoleh dari sebuah teks baik langsung mengaplikasikan teks tersebut atau harus ditafsirkan terlebih dahulu. Yang kedua itu epistemologi irfani, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari sebuah perjalanan spiritual atau pengalaman spiritual. Nah, kemudian yang ketiga adalah epistemologi burhani, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari rasio. Seiring perkembangan zaman, muncullah epistemologi yang transenden atau hikmah al-muta'aliyah yang dicetuskan oleh Mulasadra, yakni sebuah pengetahuan atau hikmah yang diperoleh bukan hanya dari kekuatan rasio saja, tetapi juga dari pencerahan rohani. Sebab menurut Mulasadra, hakikat pengetahuan adalah wujud murni yang bebas dari materi atau disebut juga jiwa. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.